Bayangin deh, sebuah serangan besar dilancarkan ke Iran dan semua prediksi para ahli ternyata salah total. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba mengurai skenario yang mengejutkan ini dan apa sih artinya bagi kita semua? Cuma butuh 3 hari. Dalam sekejap, semua asumsi tentang perang modern itu hancur berantakan. 3 hari yang secara dramatis mengubah peta geopolitik global dan nunjukin betapa rapuhnya stabilitas dunia yang kita kira aman-aman aja. Oke, jadi semuanya dimulai dari satu momen besar, serangan terkoordinasi Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Puncaknya, tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Saat itu, seluruh dunia menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, pertanyaan ini nih yang ada di kepala semua orang. Logikanya, jawabannya kayaknya udah jelas ya. Sebuah rezim yang pemimpinnya terbunuh pasti akan goyah dan langsung runtuh. Setidaknya, itulah yang diharapkan banyak pihak. Oke, kita bedah dulu ekspektasinya. Jadi, pandangan umum di seluruh dunia yang terus-terusan dikuatkan oleh pernyataan para pemimpin kayak Trump dan Netanyahu adalah pemerintahan Iran itu bakal ambruk dari dalam. Mereka cuma butuh satu dorongan kecil aja. Jadi intinya tuh gini, tujuannya tuh bukan cuma serangan militer biasa, tapi lebih ke memicu pemberontakan dari dalam negeri Iran sendiri. Mereka berharap serangan itu bakal jadi percikan api yang menyulut revolusi rakyat, yang pada akhirnya akan menyelesaikan misi mereka dengan cepat dan tuntas. Dan sentimen ini menggambarkannya dengan sangat jelas. Ada ajakan langsung ke rakyat Iran, semacam undangan terbuka untuk menggulingkan pemerintahan mereka sendiri. Ini adalah pertaruhan yang sangat besar, yang didasarkan pada satu asumsi, bahwa rakyat Iran benci sama rejim mereka. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Iran bukannya runtuh, sebaliknya mereka melawan balik dengan kekuatan dan koordinasi yang bikin semua orang kaget. Nah, coba deh kita perhatikan timelinenya. Ini gila, cepet banget. Nggak ada tuh yang namanya kekosongan kekuasaan, Dewan Kepemimpinan Sementara langsung dibentuk. Dan hampir seketika itu juga, serangan balasan besar-besaran diluncurkan. Masuk hari ketiga, konflik malah makin meluas dengan masuknya sekutu Iran seperti Hizbullah. Jadi pertanyaannya, kenapa rakyatnya nggak turun ke jalan? Ternyata ada beberapa faktor kunci. Ideologi negara yang anti-Zionis itu udah mengakar kuat banget. Lalu ada rasa hormat yang mendalam kepada Ahlul Bait atau keluarga Nabi yang jadi pusat kepercayaan Syiah. Ditambah lagi ada sistem subsidi yang bikin kebutuhan pokok kayak obat-obatan itu murah banget. Dan yang paling penting, serangan dari luar justru bikin mereka makin bersatu. Angka 47 ini bukan sekedar angka. Sejak revolusi tahun 1979, Iran itu udah hidup di bawah tekanan yang luar biasa. Jadi ini bukan negara yang rapuh. Ini adalah negara yang udah beradaptasi dan membangun ketahanan selama hampir setengah abad. Mereka udah siap menghadapi konflik semacam ini. Kejutannya nggak berhenti di situ. Strategi Iran ternyata jauh lebih canggih dari yang diperkirakan. Mereka nggak cuma membalas secara militer, tapi juga melancarkan perang ekonomi yang dampaknya langsung terasa di seluruh dunia. Langkah pertama mereka sangat efektif. Mereka langsung menutup Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran minyak paling vital di dunia. Hasilnya, harga minyak dunia langsung meroket, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh perekonomian global. Dan coba deh perhatikan target-target ini. Ini bukan lagi soal pangkalan militer. Dengan menyasar pusat-pusat ekonomi seperti bandara di Dubai dan Kuwait, serta kilang minyak Arab Saudi, Iran nunjukin bahwa mereka mau menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang meluas, yang tujuannya melumpuhkan sekutu-sekutu Amerika Serikat di kawasan itu. Oke, sekarang kita tarik ceritanya lebih dekat ke rumah. Di tengah krisis global yang rumit ini, Indonesia tiba-tiba berada di sebuah persimpangan jalan geopolitik yang sangat penting dan juga sulit. Nah, untuk bisa ngerti dilema Indonesia, kita harus kenal dulu sama yang namanya Board of Peace atau BOP. Jadi, ini adalah sebuah forum yang dibentuk oleh Amerika Serikat dan keterlibatan Indonesia di dalamnya justru menjadi pusat perdebatan sengit di dalam negeri. Di sini nih, perdebatannya jadi panas. Di satu sisi, pemerintah kita melihat ini sebagai peluang buat memposisikan Indonesia sebagai penengah. Tapi di sisi lain, para kritikus bilang keterlibatan ini malah bertentangan dengan prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif. Kenapa? Karena BOP dianggap cuma alatnya AS. Mereka menyarankan Indonesia seharusnya lewat PBB aja, yang lebih netral. Ini pilihan yang sulit banget. Jadi, pada akhirnya, krisis ini memaksa kita semua untuk bertanya. Di dunia yang berubah begitu cepat, di mana aliansi-aliansi lama mulai dipertanyakan, dan aturan main baru ditulis ulang, kemana sebetulnya arah kebijakan luar negeri Indonesia?
Dan bagaimana kita akan mendefinisikan peran kita di masa depan yang serba tidak pasti ini? Sebuah pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama.